Baqa'u, sifat yang wajib bagi Allah yang harus kita ketahui dan kita yakini. Yang nomor 3 adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Yang pertama sudah kita belajar, Allah bersifat wujud. Yang kedua bersifat qidam. Yang ketiga Allah bersifat baqa. Pakai qaf, baqa, belakangnya hamzah. Baqa. Apa artinya sifat baqa? Artinya bahwa sifat baqa adalah kekal atau tiada berkesudahan, tiada ada akhirnya atau tidak berakhir. Jadi Allah bersifat baqa artinya Allah adalah bersifat kekal. Arti kekal tiada berkesudahan atau tiada ada akhir. Mustahil lawannya fana. Apa itu fana? Artinya berakhir. Bisa juga disemaknai binasa. Bisa juga kemudian ada yang memaknai artinya mati. Jadi Allah itu wajib kekal, tidak berakhir, artinya baqa. Mustahil Allah itu fana. Apa itu fana? Artinya ada akhir atau berakhir atau binasa. Kalau tidak kemarin apa artinya? Masya Allah. Apa? Awal yang tiada. Arti tidak yang awal yang tiada berawal atau tiada permulaan. Sama tuh, kidam artinya yang awal atau yang apa? Yang awal dan yang tiada permulaan atau tiada berawal. Baqa artinya yang tiada jadi pasangannya. Kalau kidam Allah tidak berawal, kalau baqa Allah tidak berakhir. Jadi itu Allah itu tidak berawal dan Allah itu tidak berakhir. Lalu apabila sudah tahu kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita tidak berakhiran atau tidak akan binasa atau kekal, maka berarti lawanannya, kebalikannya, yang memiliki sifat fana, yang pasti berakhir, yang pasti binasa adalah selain Allah. Selain Allah disebut dalam ilmu tauhid namanya makhluk. Pintar sudah ilmu tauhid. Jadi bila selain Allah namanya makhluk. Kalau Allah namanya selain Allah namanya makhluk, berarti Allah adalah khaliq. Itu jadi khaliq itu adalah Allah, khaliq selain Allah adalah makhluk. Khaliq itu artinya pencipta, makhluk artinya dicipta. Jadi Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Arti diciptakan asalnya tiada, lalu jadi ada. Maka segala sesuatu yang asalnya nggak ada lalu menjadi ada pasti diadakan. Arti diadakan diciptakan. Maka semua yang diciptakan namanya makhluk. Kalau makhluk berarti baqa atau fana? Fana. Berarti semua makhluk adalah berakhir. Lah asalnya makhluk
masa, artinya berakhir. Lalu makhluk ini tidak ada asalnya, lalu ada dan kembali kepada tiada. Itu artinya berakhir, artinya fana. Jelas? Jadi kalau selain Allah itu rumusnya tiada, ada, tiada, tidak bisa diganggu gugat. Mau pra-peradilan ke apa kemudian, pokoknya namanya makhluk rumusnya tiada, ada, tiada. Kalau Allah ada, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berbakal. Nah itu Tuhan kita Allah. Kalau kita tiada, lalu ada, lalu kalau Allah tiada berawal dan tiada berakhir, itulah yang disebut abadi. Abadi itu bahasa Arab juga zamani. Ya. Bapak zamani artinya adalah kekekalan sesuatu perkara yang diliputi oleh waktu. Artinya sesuatu ini kekal, tidak berakhir, tidak hancur, tidak binasa, tapi masih bisa dihitung dengan masa atau waktu. Ya. Misalnya surga tadi, surga hancur apa enggak? Enggak. Neraka hancur apa enggak? Enggak. Kenapa enggak hancur? Orang Allah menyatakan bahwa surga dan neraka ini ada yang kekal di dalam surga, ada yang kekal di dalam neraka. Kalau ada yang kekal di surga dan neraka, berarti surga dan nerakanya juga enggak kekal. Nah, lalu bagaimana kekekalan surga ini? Surga ini kekal, neraka itu kekal, tidak hancur, tetapi kekekalan, ketidakhancuran surga itu dan neraka itu masih bisa dihitung masa. Sehari, 2 hari di surga, 3 hari, 100 hari, 1000 tahun, 2000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Hanya tidak ada ujungnya. Bermiliar-miliar tahun, 100 miliar tahun, berapa lagi itu? Miliar-miliar tahun, 1 triliun tahun masih bisa dihitung dengan masa, atau bahasa tauhidnya diliputi oleh masa. Tetapi kalau kekalnya Allah tidak bisa dihitung atau tidak diliputi oleh masa. Sini bedanya. Allah berapa tahun? 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Allah nggak diliputi oleh waktu, nggak bisa dihitung 10, 20 tahun, nggak. Pokoknya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Cuma kalau surga kemudian kekalnya itu seperti neraka pun juga sama, bahwa kemudian kekalnya surga dan neraka itu diliputi oleh waktu. Jadi dalam hadis itu begini disebutkan, ada 7 atau makhluk ini selain Allah itu yang kekal, yang tidak hancur. Ada 7. Ya. 1 disebutkan dalam hadis adalah kalam. Kalam itu tidak akan hancur. Kalam itu adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk menulis segala takdir manusia kemudian di Lauhil Mahfuz. Gak usah dipikir kayak apa orangnya, kayak apa bendanya, pokoknya namanya kalam. Kalam ada kan surah namanya kan surah Al-Qalam kan? Wal qalam nun wal qalam wa ma yasturun, kan? Nah, kalam itu adalah makhluk Allah yang Allah beri tugas mencatat takdir manusia di buku catatan takdir namanya Lauhul Mahfuz. Nah, kalam ini juga enggak hancur. 1, 2, Lauhul Mahfuz tidak akan hancur. Ya, catatan takdir di Lauhul Mahfuz itu kemudian, nah catatan takdir ada namanya di Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuznya tidak akan hancur. 1, 2, 3, arasnya Allah. 4, kursi. 5, ruh. 6, neraka. 7, surga. Oh, setelah 7, 8. 8 kemudian tulang ekor atau tulang sulbi kita. Nah, jadi 8 ini semua makhluk. Ya, ini semua makhluk. Yang 8 ini makhluk, bukan Tuhan. Kalam, Lauh Mahfuz, Arash, kursi, ruh, surga, neraka, tulang sulbi. Ini semua makhluk, tetapi ini semua tidak akan
Misalnya ruh. Kalau kitanya mati, yang hancur adalah jasad. Ruhnya enggak. Sampai nanti di akhirat, kemudian ruhnya tetap. Sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti imam masuk surga atau imam neraka dulu. Kalau masuk surga, kekal di surga, maka ruhnya akan tetap selama-lamanya, tidak akan hancur. Nah, jadi ruh ini termasuk makhluk Allah yang kekal. Tuh. Lagi apa lagi yang kekal? Surga, neraka, termasuk tulang sulbi kita masing-masing. Tahu tulang sulbi ya, belakang sini? Nah, tulang sulbi ini kalau orang mati, tulang ekor bahasa kita ya, itu jasadnya hancur, tulang sulbinya enggak. Dari situlah nanti kemudian Allah akan menjadikan jasad kita yang baru. Kalau memang jasad ini nanti hancur di alam kubur. Bisa jadi jasad itu hancur karena nanti disiksa, lalu Allah jadikan lagi dari mana? Dari tulang ekor sini. Maka tulang ekor ini nggak akan hancur. Ya, jadi lampah ini tidak akan binasa. Tetapi mereka semuanya adalah makhluk. Kok bisa Pak Ustaz ada makhluk yang juga memiliki sifat kekal seperti Allah? Kok beda? Nah, di mana bedanya? Semua makhluk tetap rumus asalnya adalah wajib binasa, wajib berakhir. Itu rumus asalnya. Lalu Allah ini punya kehendak, Allah menginginkan, Allah mentakdirkan si makhluk yang 8 ini yang asalnya juga fana, yang asalnya binasa, lalu Allah takdirkan, Allah kehendaki, kata Allah yang 8 ini tidak aku hancur. Maka yang 8 ini gak hancur. Berarti surga dan neraka, ruh asalnya kekal apa enggak? Enggak. Asalnya juga kena rumus makhluk, yaitu pasti hancur. Tetapi Allah menghendaki bahwa selain Allah, maka makhluk yang 8 ini juga tidak akan hancur. Berarti yang 8 yang tidak akan hancur ini mereka kekal karena dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki maka pasti terjadi, dan kehendak Allah termasuk ruh, surga, neraka tidak dihancur. Berarti surga, neraka termasuk ruh tidak hancur bukan karena memiliki sifat bapa, bukan, tetapi karena diinginkan, dikehendaki oleh Allah. Asalnya mereka punya nggak sifat bapak? Nggak punya, tapi Allah berkehendak. Allah berkehendak tidak akan menghancurkan si ruh ini, surga ini, neraka ini, maka ruh, surga dan neraka tidak hancur. Bukan berarti surga dan neraka tidak hancur menjadi Tuhan atau memiliki sifat Bapa, bukan. Tetapi karena kemudian surga, neraka dan ruh ini tidak rusak karena dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Allah maunya surga, neraka dan ruh tidak hancur. Di situ kemudian penjelasannya. Paham dan mulai dulu di sini. Nah, lalu lagi yang membedakan si ruh, surga, neraka tadi yang tidak hancur dengan sifat bapaknya Allah. Kalau sifat bapaknya Allah tidak bisa dihitung dengan tahun. Setahun, Allah berapa tahun sudah? Enggak bisa. Allah 100 tahun nggak sudah sampai saat ini, 1000 tahun nggak sudah, 1 miliar tahun nggak? Enggak. Allah tidak diliputi oleh masa dan waktu. Beda dengan surga, beda dengan neraka, beda dengan ruh. Walaupun mereka nanti tidak hancur, tetapi mereka masih diliputi oleh waktu. Nanti kita di surga, misalnya masuk surga nih, amin. Itu masih bisa menghitung. Saya seminggu sudah di surga. Saya setahun sudah. Ada yang 10 tahun, saya sudah 100 tahun. Tapi mau hitung berapa kalamat juga tidak akan ada habisnya. Karena atas kehendak Allah, surga dan neraka ini tidak dihancurkan. Termasuk adalah ruhnya kita juga tidak dihancurkan. Paham dulu? Jelas? Karena di sini orang itu bisa menyesatkan, Pak.
Bahkan ada satu buku yang judulnya, ini pernah ramai, satu buku yang judulnya kemudian apa ya, surga dan neraka itu kekal. Ya, lalu dalamnya itu menjelaskan bahwa Allah kekal, surga neraka juga kekal. Nah, khawatir kita meyakini bahwa surga kekal, neraka kekal sama seperti sifat bapaknya Allah. Masya Allah, murtad, keluar daripada Islam. Enggak Islam lagi orangnya, dihukumi minta maaf, orangnya murtad atau sudah jadi kafir. Nah, kalau kita belajar kita paham. Karena memang benar kenyataannya Allah sendiri yang menyatakan bahwa surga dan neraka tidak akan hancur, termasuk ruh. Tetapi bukan berarti mereka punya sifat Bapa seperti Allah. Jadi yang punya sifat Bapa mutlak hanyalah Allah. Yang lain seandainya pun ada yang tidak hancur, bukan memiliki sifat Bapa, tetapi karena dikehendaki oleh Allah tidak dihancurkan. Paham? Ya, itu namanya Bapa zamani. Satu. Ada berapa tadi Bapa tadi? Satu Bapa zamani. Artinya yang kekal, yang tidak dihancurkan oleh Allah, tetapi masih kemudian diliputi oleh hitungan atau bilangan waktu. Dua. Ada namanya Bapa nisbi. Apa itu Bapa nisbi? Artinya ya, Bapa nisbi. Nisbi itu kalau bahasa kita artinya relatif. Ya, relatif itu bahasa kita, enggak mutlak. Kekalnya sesuatu perkara bukan karena tidak dihancur, tetapi karena kalau dibandingkan dengan yang lain, lama waktunya lebih dari yang lain. Contohnya seperti misalnya ada besi dengan kayu, ya, besi sama kayu, mana yang duluan hancur? Kayu. Besi lebih lama. Nah, itu dalam bahasa tauhid, besi ini lebih kekal dari kayu. Nah, lebih kekal, artinya besi itu lebih lama dari kayu. Kekal itu bahasa tauhidnya sama, yaitu bahasa tauhidnya, bahasa Arabnya sama, artinya Bapa. Cuma Bapa di sini artinya Bapa nisbi. Arti Bapa nisbi karena kalau dibandingkan dengan yang lain, ini lebih lama hancurnya atau bertahan lebih lama sebelum hancur. Contohnya ya besi dan kayu. Maka kalimatnya bisa jadi katakan begini, kayu mah lebih kekal daripada besi lebih kekal daripada kayu. Arti kekal di situ bukan berarti besi memiliki sifat Bapa seperti bapaknya Allah, tetapi kemudian kalau dibandingkan kayu, besi lebih lama rusaknya, hancurnya daripada kayu. Bisa ya kemudian apalagi ya bahan-bahan ini yang bagus misalnya. Kalau plafonnya paling bagus apa? Paparno benar ya, Paparno ya. Apa Paparno plafon yang paling kuat apa? Ya, sudah plafon kuat. Sunda lah, Kalimantan plafon enggak? Sunda doang ya? Tamu-tamu Sunda ya. Sunda lah. Dibanding dengan yang lain kata Paparno, kalau Sunda plafon lebih tahan lama, lebih kekal, lebih abadi. Masya Allah. Kata Pak DKM, sirik Paparno, nggak boleh ya? Karena kekal itu milik Papa mau ngaji gitu ya. Padahal Papa yang lama ngaji kan. Allah tawa salah. Ya. Artinya kekalnya Sunda plafon maksudnya dibanding yang lain lebih lama. Hancur nggak? Hancur. Rusak nggak? Rusak. Binasa nggak? Binasa. Tapi dibanding yang lain lebih tahan lama. Bisa ya Bapak? Wah, ini lebih hebat, lebih awet, lebih tahan lama, ini kemudian lebih kekal, lebih abadi dari yang lain. Apa aja contohnya misalnya? Termasuk kita nih. Masuk kita.
Ada yang kemudian misalnya punya kawan-kawannya duluan meninggal, kawannya duluan meninggal, dia belum meninggal lagi, tapi meninggal ya pasti meninggal, cuma duluan kawan. Artinya kemudian si fulan ini lebih lama hidupnya dari kawannya. Bisa aja dikatakan kekal, tapi namanya kekal yang nisbi, artinya tidak mutlak. Nah, yang ketiga yang terakhir, ada yang disebut kemudian baqa mutlak. Nah, ini baru kemudian ya, baqa mutlak. Apa itu baqa mutlak? Atau disebut juga baqa hakiki atau baqa yang sebenar-benarnya adalah kekalnya sesuatu perkara yang tidak diliputi oleh masa dan bukan karena dibandingkan dengan yang lain yang lebih lama, yaitu kekalnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baqa yang hakiki, kekal yang sebenar-benarnya itu satu, bukan kekal yang bisa dihitung oleh waktu. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun gak bisa dihitung. Dan juga kemudian tidak bisa dibanding, atau bukan karena dibandingkan dengan yang lain dia lebih lama. Enggak. Kalau Allah tidak diliputi oleh waktu dan memang Allah tidak berakhir, bukan karena dibandingkan dengan yang lain lebih lama, bukan. Allah memang tidak berakhir. Jadi yang selama-lamanya kekal, yang sebenar-benarnya kekal, yang sebenar-benarnya abadi hanyalah Allah. Yang lain itu kalau nggak bakal zamani, ya bakal nisbi. Jadi jangan heran kalau kemudian surga nggak akan hancur, kemudian dan belum ya. Selama. Lalu kemudian secara syariat kita dituntut, secara hukum kita dituntut setidak-tidaknya dua ini. Ya, satu, kemudian bahwa wajib kita meyakini dan mengiktikadkan bahwa dalam hati kita simpulkan, arti iktikad itu kesimpulan di dalam hati kita yakini bahwa kemudian yang punya sifat baqa, artinya yang kekal, itu adalah hanya Allah. Itu dulu ya, yang tidak berakhir hanya Allah. Nah, lalu kemudian wajib bersamaan dengan itu pula kita meyakini bahwa selain daripada Allah pasti hancur. Dua yang wajib kita yakini ya. Satu, secara hukum kita meyakini bahwa yang tidak akan hancur, tidak akan binasa, yang kekal buat selama-lamanya itu Allah. Kalau kita yakin itu, satu, kemudian itu namanya kita iman. Dua, diberi pahala kita dengan keyakinan itu. Nah, yang kedua lagi yang kita yakini adalah bahwa Allah, selain daripada Allah itu adalah fana, adalah binasa. Kalaupun misalnya ada yang tidak hancur, bukan karena bapak, tetapi karena dihendaki oleh Allah tidak dihancur. Seperti yang dijelaskan di atas, maka kesimpulannya Allah yang punya sifat bapak, selain Allah punya sifat fana. Itu harus kita yakini. Ya, kita kesimpulan di dalam hati kita bahwa kita tidak akan merubah keyakinan kita sampai kapanpun jua, sampai kita mati kita tidak akan merubah bahwa selain Allah itu pasti berakhir. Yang tidak berakhir hanya Allah. Berarti kemudian